Semoga dimanapun kamu berada, kamu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. So, balik lagi barengan aku di Remon Trios untuk series OOS, Ota Santai. Iya, seperti yang udah aku sempat omongin di episode sebelumnya, bahwa aku bakalan bikin series tentang PhD program, terus juga hal-hal yang terkait dengan fellowship, scholarship, kayak gitu kan. Nah, untuk sesi kali ini aku bakalan fokus ke gimana caranya mencari opportunity untuk PhD fellowship kayak yang sedang aku jalanin saat ini. Nah, untuk yang terkait dengan master atau beasiswa-beasiswa yang lain, aku bakalan nanti ngebahas di video yang lain. Well, kalau misalnya ngomongin soal kesempatan untuk melanjutkan sekolah S3 atau PhD, sebenarnya bisa dibilang ada banyak jalan menuju Roma gitu. Ada banyak jalan untuk bisa meraih kesempatan melanjutkan kuliah S3 dengan gratis gitu. Tentunya di episode ini nanti aku bakalan ngasih beberapa link yang aku harap bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari atau yang sedang mengeksplor opportunity yang terkait dengan PhD fellowship atau PhD program. Well, sebelum kita masuk ke situ, ada baiknya aku mungkin mulai bercerita atau sharing tentang gimana caranya dari pengalamannya aku nih, aku mempersiapkan diri sebelum memulai perjalanan PhD programnya aku gitu. Yang pertama, kita harus tahu dulu motivasinya kita, kenali dulu kebutuhannya kita gitu. Karena memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang PhD merupakan suatu keputusan yang besar menurut aku. So, kuliah PhD itu merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan waktu minimal 3 tahun. Ada yang sampai 4, 5, 6, 7 tahun bahkan. Jadi harus dipikirin matang-matang dulu nih. Beneran gak nih aku butuh sekolah sampai ke jenjang PhD? Beneran gak nih PhD program itu merupakan sesuatu yang benar-benar aku butuhin untuk kehidupan aku, untuk karirnya aku, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan atau sekedar mengisi waktu luang, kayaknya teman-teman perlu berpikir lagi untuk menempuh jenjang PhD gitu. Misalnya nih, kalau teman-teman ngerasa diri teman-teman itu lebih enjoy bekerja sebagai praktisi misalnya. Nah, mungkin mengambil jenjang PhD bukan merupakan jawaban yang tepat, karena teman-teman bisa lebih berkembang lagi kalau misalnya ngambil master dengan jurusan baru yang sekiranya masih relate dengan pekerjaannya teman-teman. Itu bakalan lebih beneficial untuk teman-teman. Tapi semisal teman-teman emang ngerasa passion teman-teman adalah melakukan research, atau teman-teman berniat untuk berkarir di dunia akademis, nah bisa jadi PhD adalah jalan yang emang teman-teman butuhin. Karena kalau misalnya mau jadi dosen atau jadi peneliti, gelar doktor itu memang dibutuhkan seperti itu. Yang kedua, kenali jurusan atau spesialisasi yang pengen teman-teman explore atau pelajari lebih jauh. Karena PhD program itu menuntut teman-teman untuk menjadi spesialis gitu kira-kira di suatu bidang tertentu. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, harus paham nih bidang yang mana nih yang seharusnya aku explore, spesialisasi apa nih yang pengen aku pelajari lebih jauh gitu.
Karena kalau teman-teman masih ngambang nih, belum yakin mana field yang pengen teman-teman fokusin, nanti teman-teman akan sedikit kewalahan saat mencari supervisornya teman-teman gitu. Langkah selanjutnya, teman-teman harus sudah mulai ngepoin, mencari tahu siapa kira-kira profesor yang nantinya bakalan cocok nih dengan field yang teman-teman ingin fokusin. Jadi teman-teman nanti bisa bikin list kira-kira mana nih profesor-profesor yang sekiranya cocok dan sesuai dengan bidang keilmuan dan spesialisasi yang teman-teman pengen pelajari nanti untuk program doktoralnya teman-teman. Dan biasanya nih kalau teman-teman mau menargetkan beasiswa tertentu untuk bisa membiayai perkuliahan doktoralnya teman-teman, pada umumnya teman-teman diwajibkan untuk sudah punya supervisor sebelum teman-teman memulai program doktoralnya teman-teman. Bahkan biasanya kalau misalnya teman-teman ingin apply beasiswa, mempunyai profesor yang sudah bersedia menjadi supervisornya teman-teman merupakan salah satu syarat wajib pada saat apply beasiswa. Biasanya kayak gitu. Dan yang pasti untuk mencari potensial profesor itu bisa dibilang agak-agak tricky. Kalau seandainya teman-teman tertarik pengen tahu gimana nih cara PDKT-in profesor supaya mereka mau jadi supervisornya teman-teman, mungkin teman-teman bisa komen di bawah, nanti aku share beberapa trik yang udah aku pelajarin dan udah sempet aku terapin yang sejauh ini berhasil. Nah, sedangkan untuk PhD fellowship biasanya teman-teman nggak perlu mencari supervisor dulu, karena nanti otomatis yang menjadi kepala riset pada proyek penelitian tersebut itulah nanti yang menjadi supervisornya teman-teman. Sampailah kita ke part yang pastinya teman-teman tungguin dari tadi. Yaps, yang pertama adalah dengan cara apply beasiswa atau scholarship. Ada banyak banget sebenarnya kesempatan beasiswa yang tersedia di luaran sana. Mulai dari yang dibiayai atau ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kayak LPDP, terus juga beasiswa Dikti. Ada beberapa yang teman-teman bisa pilih. Atau teman-teman juga bisa pilih beasiswa yang sumber dananya dari pemerintah luar negeri. Jadi misalnya pemerintah Inggris menawarkan beasiswa nih untuk calon mahasiswa dari Indonesia atau dari negara-negara berkembang gitu. Terus ada juga nih sebenarnya beasiswa yang didanai oleh private company atau organisasi-organisasi tertentu di luar pemerintahan. Contohnya kayak NGO dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa explore kesempatan-kesempatan ini juga. Nah, di samping itu teman-teman juga bisa coba kepo-kepoin website universitas. Biasanya universitas-universitas tertentu ada yang mempunyai beasiswanya sendiri. Jadi biasanya mereka cuma ngumumin kesempatan ini di website universitasnya, bahkan di website fakultasnya. Kesempatan ini biasanya memang jarang disadari oleh orang-orang. Jadi teman-teman bisa manfaatin kesempatan ini sebenarnya. Cara selanjutnya yaitu mencari tahu informasi kesempatan PhD fellowship atau scholarship melalui profesornya langsung. Karena biasanya nih beberapa kali kejadian yang aku temui, beberapa profesor mengiklankan atau memberikan pengumuman tentang kesempatan-kesempatan beasiswa langsung dari website pribadinya. Jadi seringkali di website pribadinya para profesor ini memberikan pengumuman tentang opportunity terkait PhD fellowship atau scholarship begitu. Ya, cara selanjutnya yaitu mencari informasi dari orang dalam. Misalnya teman-teman udah mencari tahu nih jurusan potensial yang pengen teman-teman apply. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai mencoba membangun network dengan current student yang sedang belajar di sana atau existing student yang sedang menempuh
studinya di sana. Nah, dari situ nanti teman-teman akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan kesempatan PhD program atau PhD fellowship seperti itu. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa institusi ada yang researchernya itu benar-benar solid gitu sama teman-teman sebangsa dan setanah airnya. Jadi biasanya kalau ada lowongan PhD fellowship, nah current studentnya itu misalnya orang India nih, dia bakalan buru-buru ngasih tahu teman-temannya yang dari India juga nih kalau misalnya ada kesempatan fellowship di fakultasnya dia gitu. Jadi mulailah teman-teman membangun link dan network. Semoga nanti dari link tersebut, dari network tersebut, teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi kalau seandainya ada opportunity terkait PhD fellowship atau PhD scholarship. Sumber selanjutnya biasanya berasal dari sosial medianya para peneliti. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu akan keberadaan platform kayak ResearchGate atau academia.edu, teman-teman mulailah untuk mengeksplor platform ini. Karena disitulah biasanya para peneliti, profesor, akademisi berkeliaran gitu sehari-harinya. Disitulah mereka memajang karya-karya tulisnya mereka, paper-papernya mereka, saling berdiskusi tentang isu-isu terbaru di bidangnya. Bahkan seringkali mereka memberikan pengumuman-pengumuman kalau semisal mereka membutuhkan student atau ingin merekrut tim untuk labnya mereka. Teman-teman juga bisa mulai mengeksplor langsung job portal yang khusus mengiklankan atau memberi pengumuman terkait lowongan pekerjaan, misalnya PhD fellowship, peneliti, atau pekerjaan-pekerjaan sejenis seperti ini. Di sini contohnya. Nanti beberapa linknya bakalan juga aku taruh di description box di bawah. So, check it out. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mencari tahu informasi tentang lowongan PhD fellowship atau sejenisnya di job portal pada umumnya, termasuk LinkedIn. Jadi segitu dulu kayaknya untuk sesi kali ini, biar nggak terlalu overwhelming gitu kan. Pusing juga kalau misalnya sekaligus aku kasih informasi semuanya. Jadi nanti di episode selanjutnya aku bakalan ngebahas lebih detail lagi mungkin terkait dengan prosesnya atau gimana caranya PDKT-in calon supervisor dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman punya hal-hal yang pengen teman-teman gali lebih jauh, langsung komen aja di bawah. Nanti aku bacain komennya satu-satu dan semoga nanti bisa aku bikinin videonya. Oke, semoga sehat dan bahagia selalu buat teman-teman dimanapun kamu berada dan buat keluarga yang ada di rumah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Jadi tadinya aku pengen bikin video sambil jalan-jalan di luar gitu kan. Tapi ternyata di luar dingin banget. Udah sampai rasanya badan beku semua. So, aku balik lagi ke rumah dan bikin kontennya di rumah. Aduh, sampai meler-meler Tanganku sampai kaku. Udah.